akhirnya sosok yang tak kasat mata tersebut menolak Sugeng ke tempat liang lahat tersebut. Tempat yang seharusnya dijadikan tempat sampah ditolaklah sama sosok itu. Akhirnya Sugeng pun terjatuh dan membuat cangkul yang dia pakai untuk dia membuat lubang tertentap di tengkorak Sugeng, dan akhirnya Sugeng pun meninggal di tempat. Wow. Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini aku akan menceritakan salah satu kisah horor, kisah nyata yang terjadi pada tahun 2010 yang dialami oleh seorang buruh pabrik. Dia ini nggak sengaja nih membunuh tikus karena merasa kesal saat dia bekerja dan mengakibatkan kalau dia ini meninggal. Bagaimana kisahnya? Silakan terus pantau channel ini. Pak, sampai kenapa? Kok seperti orang bingung? Tanya Darman nih kepada teman satu shiftnya. Lagi cari tikus, Dar. Dari tadi Cakci terus gangguin soalnya, jawabnya Pak Anto kepada Darman. Walah Pak, Bapak tuh nggak ingat kalau kita itu dilarang banget untuk kita membunuh hewan yang ada di dalam pabrik ini, ingatkan Darman kepada Pak Anto. Wah, nggak percaya aku, Dar. Itu sambil Pak Anto tetap mencari tuh di mana tikus yang berada ketika mengganggu Pak Anto yang ada di dalam pabrik. Pak Anto tetap kekeh dengan pendiriannya dan dia tetap mencari di mana tikus itu berada. Sampai akhirnya Pak Anto ini menemukan di mana posisi tikus tersebut, sehingga Pak Anto pun meneruskan besi panjang yang telah ia panaskan sebelumnya. Besi panas yang sebelumnya Pak Anto siapkan itu dihembuskan ataupun dilemparkan kepada tikus yang ia temui. Dilemparlah Pak Anto besi panas tersebut ke arah tikus kan. Pas tertancap di dalam perut si tikus, tembus tuh, puk gitu. Dan seketika pun tikus yang mengganggu Pak Anto tersebut mati. Setelah itu tidak ada keanehan ataupun kejanggalan yang dialami oleh Pak Anto. Namun keesokan harinya Pak Anto ini dikabarkan kalau Pak Anto itu dirujuk ataupun masuk rumah sakit. Bahkan sampai 3 hari pun sakitnya Pak Anto itu nggak kunjung sembuh, bahkan sampai lebih parah. Dokter pun sampai bingung nih, kok bisa sih Pak Anto ini belum sembuh-sembuh, bahkan kok kita bilang tuh sakitnya tuh ya semakin hari semakin parah, semakin bertambah yang sakit yang dirasakan oleh Pak Anto. Bahkan setelah dicek dan dicek up berkali-kali nih, kalau dokter tuh nggak menemukan penyakit yang serius yang ada di dalam tubuh Pak Anto. Di malam kelima sebelum Pak Anto menghembuskan napas terakhirnya, kebetulan Darman ini menjenguk Pak Anto, sehingga membuat Darman ini semakin panik dan juga cemas ketika Darman melihat keadaan Pak Anto yang sangat mengenaskan. Manakala Pak Anto tuh meraung dengan sekitar aduh gitu. Orang kalau perutnya tuh kesakitan dan merasa panas. Hal itu mengingatkan Darman kepada dirinya Pak Anto ketika Pak Anto membunuh tikus yang ada di dalam pabrik dengan menggunakan besi panas dan tertancap ke dalam perut si tikus tersebut. Sampai tak lama Pak Anto ini dinyatakan meninggal dengan cara yang aneh. Tepat di samping perutnya berlubang dan mengeluarkan nanah yang sangat berbau. Darman yang saat itu menyaksikan kejadian Pak Anto saat sakaratul maut, dia tuh sangat merinding. Bahkan Darman ini menyimpulkan bahwasanya apa yang diperingatkan oleh juru kunci pabrik, kalau semua larangan itu benar-benar nyata dan fakta. Jangan sampai kamu membunuh hewan-hewan yang ada di dalam pabrik ini ya, Dar, ujar si juru kunci pabrik kepada Damar dan juga karyawan lainnya. Juru kunci pabrik juga mengatakan bahwa kalau hewan-hewan di pabrik ini itu jangan dibunuh, kecuali dia itu menggigit dan mencelakai, itu halal untuk dibunuh. Akan tetapi kalau hanya mengganggu ataupun kalian merasa risih, ya diusir aja, nggak perlu kalian bunuh. Itulah yang diujarkan oleh juru kunci pabrik kepada Darman dan juga pada karyawan pabrik lainnya. Sebenarnya tuh ada banyak tuh kejadian aneh yang menimpa para pekerja yang ada di dalam pabrik tersebut. Salah satunya ada tuh salah satu pekerja di pabrik dengan sengaja tuh membunuh dan menginjak kecoa hidup-hidup. Tak berselang lama setelah kejadian dia menginjak kecoa tersebut, sang pekerja itu terjatuh dari tangga dan terguling-guling hingga menyebabkan dia koma, dan akhirnya pun pekerja tersebut meninggal. Wow, ada lagi nih kejadian aneh yang terjadi di pabrik tempat si Darman bekerja. Sebut saja itu namanya itu Sugeng. Saat itu Sugeng sedang membuat jugang atau liang lahat. Nah, jadi
lubang ataupun liang lahat tersebut dibuatnya yang bertujuan untuk membuang sampah. Akan tetapi ketika Sugeng sedang mencangkul, dia nggak sengaja nih ngeludah sebelah kiri, gitu. Dan tiba-tiba mengenai sosok yang tak kasat mata. Mungkin sosok itu nggak terima. Akhirnya sosok yang tak kasat mata tersebut menolak Sugeng ke tempat liang lahat tersebut, tempat yang seharusnya dijadikan tempat sampah. Ditolaklah sama sosok itu. Akhirnya Sugeng pun terjatuh dan membuat cangkul yang dia pakai untuk dia membuat lubang tertentap di tengkorak Sugeng, dan akhirnya Sugeng pun meninggal di tempat. Wow, pabriknya sangat creepy. Itulah cerita yang dapat saya sampaikan malam ini. Ya, walaupun ceritanya singkat tapi cukup menyeramkan, dan ada juga kata-kata hikmah di balik kejadian yang kita ambil dari kisah tersebut. Ya, terutama harus mentaati dimanapun tempat kita berada dan mendengar apa yang dibilang oleh penunggu ataupun orang yang tinggal di tempat itu sebelumnya. Ya, paham lah. Jadi terima kasih sudah join di channel ini. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak. Ayo dukung channel ini tetap berkembang. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Subscribe yang banyak untuk channel tetap berkembang dan mencapai 10.000 subscriber pertama di bulan ini setidaknya. Thank you for watching and bye-bye.